Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kinanti Ida Nursanti Prasetyo dari kelas E D3 Perhotelan Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja saya dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Apa itu analisis pekerjaan dan manajemen bakat? Manajemen bakat dimulai dengan memahami pekerjaan apa yang perlu diisi dan ciri-ciri manusia serta kompetensi karyawan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut secara efektif. Manajemen bakat ini memiliki definisi proses yang berorientasi terhadap sasaran yang merupakan integrasi dari proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian kompensasi terhadap karyawan. Dapat juga diartikan sebagai mengelola dengan cara tertentu untuk mendapatkan, memperbaiki, dan mempertahankan karyawan terbaik mereka. Contoh manajer yang memiliki perspektif manajemen bakat. Yang pertama ada melakukan hal manajemen bakat seperti perekrutan dan pelatihan. Contohnya, sebuah perusahaan mempunyai karyawan dengan keterampilan yang tepat sangat bergantung pada proses perekrutan, pelatihan, dan kompensasi serta pada pengetesan pelamar. Yang kedua ada memastikan semua keputusan manajemen bakat tepat sasaran seperti penyusunan staf, pelatihan, dan bayarannya. Yang ketiga ada secara konsisten menggunakan profil, keterampilan, pengetahuan, dan perilaku seperti kompetensi. Contohnya, melatih karyawan baru untuk meningkatkan keterampilan, kemudian menilai dan kompensasi berdasarkan kecakapannya. Yang keempat ada aktif melakukan sementasi dan pengelolaan karyawan. Contohnya, merekomendasikan untuk mengidentifikasi karyawan yang kritis misi dan kemudian mengelola pengembangan dan imbalan mereka secara terpisah dari karyawan perusahaan lain. Dan yang terakhir ada aktif mengkoordinasi atau mengintegrasikan fungsi manajemen bakat seperti perekrutan dan pelatihan. Contohnya ada para manajemen sumber daya manusia bertemu untuk memastikan bahwa mereka menggunakan profil keterampilan yang sama untuk merekrut serta untuk menyeleksi, melatih, menilai pekerjaan tertentu, atau menggunakan perangkat lunak manajemen bakat khusus untuk melakukannya. Lalu ada analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan atau job analysis adalah prosedur yang digunakan untuk menentukan tugas dari posisi dalam perusahaan dan karakteristik seseorang yang harus dipekerjakan untuknya. Analisis pekerjaan menghasilkan informasi untuk menulis deskripsi pekerjaan atau daftar yang berisi apa yang diminta oleh pekerjaan tersebut, dan spesifikasi pekerjaan atau jenis orang yang harus dipekerjakan untuk pekerjaan tersebut. Analisis pekerjaan sangat berhubungan dengan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan adalah daftar yang berisi tugas, tanggung jawab, hubungan pelaporan, kondisi kerja, dan tanggung jawab kepenyeliaan dari suatu pekerjaan atau salah satu hasil dari analisis pekerjaan. Kepenyeliaan sendiri berarti supervisor. Supervisor adalah seseorang yang diberikan tugas dalam sebuah perhimpunan perusahaan yang mempunyai kuasa dan wewenang untuk mengeluarkan perintah kepada rekan kerja bawahannya. Lalu ada spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan adalah daftar yang berisi persyaratan manusia dari suatu pekerjaan, yaitu pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan sebagainya yang diperlukan. Lalu di sini ada jenis-jenis informasi analisis pekerjaan. Yang pertama ada standar kinerja, perilaku manusia, konteks pekerjaan, aktivitas kerja, mesin, alat, perlengkapan, dan bantuan kerja. Lalu yang terakhir ada persyaratan manusia.
Yang pertama, saya akan membahas tentang standar kinerja. Standar kinerja adalah sebuah informasi mengenai standar kinerja pekerjaan tersebut. Misalnya, dalam hal tingkat kuantitas atau kualitas untuk setipe tugas. Lalu yang kedua ada perilaku manusia. Perilaku manusia ini memiliki definisi sebuah informasi mengenai perilaku manusia yang dibutuhkan pekerjaan tersebut, seperti merasakan, mengkomunikasikan, mengangkat berat, atau berjalan jarak jauh. Lalu yang ketiga ada konteks pekerjaan. Konteks pekerjaan memiliki definisi sebuah informasi mengenai hal-hal seperti kondisi fisik, jadwal kerja, insentif, misalnya dengan siapa karyawan tersebut berinteraksi. Lalu ada aktivitas kerja. Aktivitas kerja sendiri memiliki definisi sebuah informasi mengenai aktivitas kerja aktual dari pekerjaan tersebut, seperti membersihkan, menjual, mengajar, atau melukis. Daftar ini juga meliputi bagaimana, mengapa, dan kapan pekerjaan melakukan setiap aktivitas tersebut. Lalu ada juga mesin, alat, perlengkapan, dan bantuan kerja. Mesin, alat, perlengkapan, dan bantuan kerja adalah sebuah informasi mengenai alat-alat yang digunakan, material yang diproses, pengetahuan yang ditangani atau diterapkan, seperti keuangan atau hukum, dan layanan yang diberikan seperti memberikan penyuluhan. Lalu yang terakhir ada persyaratan manusia. Persyaratan manusia memiliki definisi sebagai sebuah informasi seperti pengetahuan atau keterampilan, seperti pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja, dan atribut personal yang dipersyaratkan, seperti kecerdasan, kepribadian, dan minat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.